Sudah ada wuduk semua, sekarang kita menuju ke masjid. Ke apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukurillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Bapak Ibu calon-calon tamu Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi kita akan meninggalkan tanah air menuju ke rumah Allah Subhanahu wa taala, menjadi tamu-tamunya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kalau tidak ada perubahan, tanggal 15 Juli kita akan berangkat. 17 Juli ya. Nah, di sini 15 betul. Nah, insyaallah kita akan berangkat meninggalkan tanah air menuju ke Baitullah. Ini merupakan satu rahmat yang sangat besar yang tidak diberikan oleh Allah Ta'ala kepada semua umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang tertentu saja, orang-orang pilihan saja. Bukan karena banyak uang. Nah, karena ramai juga yang berangkat nggak ada uang. Nyicil 5.000, 10.000 sehari. Nah, nyicil 50.000 sebulan. Akhirnya berangkat. Yang pegang uang satu gepok nggak berangkat. Bukan karena banyak uang, tapi karena memang dipilih Allah Ta'ala. Allah cinta, Allah mau. Artinya Allah pandang sesuatu yang ada pada kita sehingga Allah undang ke rumahnya. Nah, ya. Kalau kita lihat hari ini, kalau tanggal 17-an ya, ada undangan ke Istana Presiden atas prestasi seseorang ya. Mungkin karena ini. 17 itu diundang ke istana. Kita mungkin seperti itu, ada satu-satu amal yang Allah suka sama kita. Walaupun amal itu kecil, yang kita enggak menganggapnya mungkin. Nah, biasa-biasa saja. Tapi Allah reda, Allah suka, sehingga Allah undang ke rumahnya. Ya, Allah undang. Jadi kalau sudah diundang, kekurangan-kekurangan yang kita miliki akan disempurnakan oleh Allah. Artinya ketika Allah akan mampukan seseorang, Allah akan mudahkan segala urusannya. Ya. Jadi man istata'a ilaihi sabila, kan? Bagi sesiapa yang ada kemampuan untuk berangkat ke sana. Artinya ketika Allah sudah memilih, Allah akan mampukan dia. Sebaliknya, walaupun dia mampu, Allah tidak pilih, dia nggak berangkat-berangkat. Tapi pada dasarnya, yang sudah mampu, dia sudah wajib untuk berangkat. Tapi dia tidak berangkat, dia dosa. Nah, maka bersyukurlah kita kepada Allah Ta'ala dengan rahman rahim Allah, dengan kasih sayang Allah Ta'ala kepada kita. InsyaAllah nama kita sudah masuk di antara list nama-nama orang yang akan berangkat. Nah, mulai hari ini berdoa kepada Allah supaya betul-betul berangkat. Tidak hanya
masuk dalam daftar nama berangkat, tapi ada sebagian nggak jadi berangkat. Cuma masuk nama. Alhamdulillah nama saya sudah ada. Kayak orang pergi haji tahun ini. Alhamdulillah nama saya tahun ini keluar. Pas orang berangkat, dia nggak jadi berangkat. Ada halangan, ada macam-macam. Ya. Ada halangan macam-macam Allah beri. Artinya memang Allah belum pilih dia untuk berangkat. Seminggu lagi mau berangkat, tiba-tiba ditabrak tepi jalan. Ditabrak oleh orang. Akhirnya, waktu orang berangkat, dia nggak bisa berangkat. Masih 26 rumah sakit. Ada macam-macam kejadian. Kalau Allah tidak pilih, walaupun nama sudah terdaftar, naik ke alam arwah. Saat itu kita masih dalam alam arwah. Maka terdengar jawaban, labbaik, labbaik, labbaik. Ulama kita mengatakan kalau saat itu kita jawab sekali, kita akan berangkat sekali. Kalau kita jawab 2 kali, kita berangkat 2 kali. Kalau jawab 5 kali, berangkat 5 kali. Kalau jawab 10 kali, berangkat 10 kali. Kalau jawab sampai 100 kali, 100 kali kita berangkat. Ya kayak mana caranya? Cara terserah sama Allah. Tapi yang pasti akan berangkat. Tapi saya miskin, tak ada uang, ada apa-apa. Kalau sudah jawab waktu dalam arwah, alam arwah, insya Allah akan berangkat. Caranya nanti terserah sama Allah. Banyak hari ini orang hanya kerjanya tukang sapu di jalan, tiba-tiba ada berangkat. Udah dapat panggilan, ada apa namanya, dari dinas kebersihan misalnya, tengok dia sapu-sapu rajin, udah diberangkatkan umrah atau haji. Cara terserah sama Allah. Ada yang tukang apa namanya, parkir. Dengan saya hari itu tukang parkir berangkat haji. Tukang parkir, berapa penghasilan tukang parkir? Berangkat haji. Yang dia parkirkan mobil nggak berangkat-berangkat, dia yang tukang parkir dah berangkat. Itulah namanya panggilan Allah. Ya, bersyukur kita dipanggil oleh Allah. Jadi kalau kita dulu, waktu di alam arwah kita jawab sekali, insya Allah kita berangkat sekali. Tapi kalau enggak jawab, walaupun tinggal di Makkah, enggak berangkat haji. Enggak berangkat haji, enggak berangkat umrah. Tapi tinggal di. Tapi rupanya ketika kita tanya, belum. Dah berapa kali haji? Belum. Umrah? Kan haji umrah, oleh-oleh haji dan umrah. Dia sendiri enggak pergi-pergi. Ya, padahal tinggal depan Ka'bah, depan Masjidil Haram. Kenapa Allah tidak pilih? Rukun haji, rukun umrah, tak ada, tak sempat. Maka bersyukur kita dari jauh-jauh di penjuru-penjuru alam ini, penjuru dunia, jauh dari Ka'bah, tapi ada hasrat dalam hati, terketuk, terenyuh hati, ingin melihat Ka'bah, ingin beribadah depan Ka'bah. Sedangkan ada orang yang depan Ka'bah malah tidak bisa mengagungkan Ka'bah. Ta'zim kepada rumah yang mulia itu sudah hilang sama dia. Syukur Bapak dan Ibu sekalian, kita insya Allah bisa berangkat ke Tanah Suci. Ya, maka nanti gunakan waktu sebaik-baiknya. Sudah pergi sekali, ya, sampai di sana cuma tidur-tidur, rugi. Kesempatan kadang-kadang cuma sekali ini, sampai sana tak dapat ibadah, rugi. Sampai sana cuma tengok-tengok toko-toko keliling mau beli, tengok ambal, tengok emas, emasnya cantik-cantik dah Arab. Sudah lalai di situ, tengok baju-baju, cerek-cerek kuning. Habis waktu di pasar. Waktu sebentar. Sangat-sangat ringkas, sangat padat. Di pasar Aceh banyak. Ya. Kalau mau tidur-tidur di hotel di Aceh pun cantik. Ngapain pergi jauh-jauh ke sana? Ya, jadi kita gunakan maksud kita sembahyang, walaupun ikut imam Masjidil Haram,
tapi sembahyangnya selalu dekat WC. Itu kalau biasanya jamaah orang Indonesia ramainya depan WC nomor 3 tu. Pas sampai di situ dah kamat, nggak bisa masuk lagi. Atau setelah azan, ya, kalau sampai di situ nggak bisa masuk lagi ke dalam masjid, terpaksa duduk di situ, sembahyang di situ. Hari-hari pergi ke Masjidil Haram, tapi sembahyangnya dekat WC. Nggak pernah dapat di dalam. Nggak pernah tengok imam, bisa berdiri dekat-dekat imam. Nggak ada. Nggak sempat. Kenapa? Selalu telat pergi. Maka usahakan nanti berangkatnya cepat-cepat. Sembahyang zuhurnya jam-jam 11 sudah pergi kita. Sempat iktikaf dulu, sempat sembahyang sunat dulu. Ya, sempat baca-baca Quran dulu. Kalau sempat, kalau disempatkan, kalau diusahakan, khatam 1 kali. Itu setiap amal yang kita buat di Masjidil Haram itu dilipat gandakan 100.000 kali ganda. Baik salat fardu maupun salat sunat. Begitu juga amal-amal saleh yang lain. Berzikir, baca Quran. 1 huruf kita baca sama dengan 100.000 huruf. 1 ayat kita baca dengan 100.000 ayat. 1 kali khatam Quran di Masjidil Haram sama dengan 100.000 kali khatam di kampung. Ya. Ada yang sanggup 100.000 kali khatam. Makanya jangan sampai waktu terbuang sia-sia. Usahakan bisa. Usahakan dapat berbuat amal yang sebanyak-banyaknya. Ada waktu nanti kita untuk belanja, ada waktu untuk pergi ziarah-ziarah, ada waktu. Tapi selebihnya kita gunakan banyak di dalam masjid untuk beribadah. Karena belum tentu nanti setelah kita pulang, kita bisa kembali lagi. Belum tentu. Oh, nggak sempurna tahun ini, nanti kita kumpulkan lagi duit. Nanti tahun depan kita pergi lagi. Nggak tentu, belum tentu bisa. Kalau udah ada kesempatan yang di depan mata ini, gunakan sebaik-baiknya. Ya. Maka nanti usahakan, ya, dari sekarang kita sudah biasakan diri untuk pergi ke masjid. Bagi laki-laki sembahyang 5 waktu, sebelum azan berkumandang kita sudah siap-siap untuk berangkat. Ya, di hotel, banyak di pasar, banyak main-main. Sehingga kurang waktu di masjid, kurang masa untuk ibadah. Padahal maksud kita pergi ke sana, ke tanah suci adalah untuk ibadah. Tapi sampai sana tak ada ibadah. Ini kan lucu. Kalau kita tanya, ngapain bapak ke sana, ibu ke sana? Saya mau ibadah. Tapi sampai sana, tak ibadah. Tengok, di hotel tengok. Apalagi waktu kita dengan waktu di Arab tu beda, 4 jam beda. Kita di kampung udah jam 10 malam. Di sana masih maghrib. Sehingga waktu duduk di sembahyang maghrib, mengantuk karena udah jam tidur kita sini. Jam 3, jam 2 udah terbangun karena udah subuh di sini. Di sini udah subuh, sana udah terbangun. Dan udah fresh kita karena memang sudah masa kita bangun. Jangan tidur lagi, tunggu subuh. Oh, subuh masih lama. Udah jam 2 udah terbangun tuh, bangun terus pergi masjid. Ya, masih lama subuh, bentar lagi lah. Sempatkan, dah jam 2 tu, jam 3 tu, pergi langsung ke masjid. Bisa iktikaf Masjidil Haram, Masjid Nabawi, bisa baca Quran dulu, sembahyang sunat dulu, sembahyang tahajud dan sebagainya. Ya. Berlipat-lipat ganda pahala. Ini dibiasakan dari di sini, di kampung. Kalau tidak dibiasakan, nanti di sana enggak akan terbiasa. Kenapa enggak biasa? Karena enggak biasa. Ya, karena enggak membiasakan diri di kampung, sampai di sana pun kita terbawa-bawa. Terbawa-bawa malasnya, malas ibadah, padahal maksud pergi untuk ibadah. Maka Bapak dan Ibu sekalian, usahakan kita nantinya bisa memaksimalkan waktu untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Perbaiki niat. Innamal a'malu bin niat.
Wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya satu-satu amal itu bergantung kepada niat. Tergantung kepada niat. Dan diberikan pahala oleh Allah Ta'ala ganjarannya sesuai dengan niat kita. Besar niat, besar pahala. Kecil niat, kecil pahala. Jadi, kalau niatnya salah, nggak ada pahala, malah dapat dosa. Dapat dosa. Pergi ke tanah suci bukan niat ibadah, niat untuk pamer. Pamer itu ria. Ria itu syirik kepada Allah Ta'ala. Bukan dapat pahala, dapat dosa. Salah niat. Nah, harusnya kita cari redha Allah, tapi kita pergi untuk pamer ria. Itu nanti hati-hati Bapak dan Ibu sekalian. Hari ini sudah jadi penyakit. Semua apa yang kita buat status. Kalau terbiasa di kampung, semua masuk TikTok, semua masuk Facebook, ini bahaya. Masak apa hari ini masuk Facebook, masuk TikTok, pergi jalan sama suami, tidur-tiduran sama suami, masuk semua. Belanja sama suami, pergi sama kawan, semua masuk TikTok. Itu di sana nanti kayak gitu juga. Sehingga amal ibadah kita bisa cacat. Bisa ria kita. Bahaya. Nanti ada Bapak dan Ibu sekalian, orang pergi ke tanah suci cuma untuk pamer. Berdiri depan Kaabah, pura-pura doa nggak ada. Foto. Gelinjaro pura-pura khusyuk. Untuk apa? Ada latarnya Ka'bah. Maksudnya untuk apa? Pamer. Mau bacut dan pahala. Pamer. Ada pura-pura lagi sembahyang. Suruh foto. Sembahyang nggak ada. Pura-pura aja tunjuk je. Foto juga. Pura-pura dia sedang doa. Pura-pura sedang baca Quran. Pura-pura lagi tawaf, pura-pura lagi sa'i. Ada, sengaja memang. Nampak tu tak, nyotu pelung-pelung tempat sa'i. You rekam tengah pelung-pelung tempat sa'i. Kupa kenang-kenangan. Tapi kenang-kenangan belum bagau. Sama mak Facebook, sama mak sosmed, Instagram, TikTok. Dapat like. Udah, dapat like aja, pahala nggak dapat. Pahala nggak dapat. Nanti ada orang, doa kamu apa? Butruk cik kenan, alhamdulillah. InsyaAllah. Kan? Bangga. Seolah-olah doa kita lagi makbul itu depan Kaabah. Padahal kita lagi pamer. Binasa amal. Hanya kebut. Baik ni ikut yang but hanya kebut lah. Baik ni ikut. Gua engkau pegat, kakai pegat. Terserah haji pu ikhlas, bahan ikhlas. Menurutlah naik ikhlas. Menurutlah naik. Terserah kadang hati haji ikhlas. Tapi baik. Riskan kan. Sangat-sangat riskan. Itu diambang kesyirikan. Kita bukan dapat pujian dari Allah, tapi dapat pujian dari manusia. Bukan cari redha Allah, tapi mengharapkan sanjungan-sanjungan dari manusia. Bahaya. Kalaupun ada foto-foto simpan terus sebagai kenang-kenangan, itu silakan. Tapi untuk pamer-pamer, jangan. Bahaya. Khawatir keikhlasan kita hilang. Kita itu yang mau kita jaga. Sebab syaitan ini merusak kita. Terkadang bukan waktu kita buat amal. Waktu buat amal kita insya Allah kadang ikhlas. Semata-mata kerana Allah. Tapi terkadang dirusaknya setelah itu. Bukan hari itu. Kadang-kadang 2 tahun kemudian. Kerana tanya nanya. Baik kan. Alhamdulillah kasih puja acik tuan sekian. Kamu jamu begini. Alhamdulillah. Kau cerita. Kau ada ikhlas.
Kadang-kadang dirusak bukan waktu kita buat amal, 5 tahun ke depan rusaknya. Pandai syaitan untuk merusak amal kita seperti itu. Kadang bukan waktu kita buat. Waktu kita buat, alhamdulillah, kadang-kadang kita bisa jaga, selamat, ikhlas, semata-mata karena Allah. Selesai kita buat, masih ikhlas. Sampai pulang kita, masih ikhlas. Tapi kadang-kadang setahun, 2 tahun kemudian rusak lagi, binasa amal. Maka itu kita jaga baik-baik. Ya, jaga baik-baik. Niat kita semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Bukan maksud lain-lain. Sebab ada Nabi sebutkan nanti di akhir zaman itu ramai orang pergi ke tanah suci itu bukan karena Allah lagi. Banyak yang karena untuk pamer. Orang-orang kaya untuk pamer dia. Untuk pamer. Hari ini ramai orang kaya, artis-artis, pejabat-pejabat, ya. Untuk pamer. Sewa kamar yang paling mahal, masuk dalam berita, dia jadi berita utama. Untuk pamer. Udah Nabi sebutkan 14 abad yang lalu akan ada orang seperti itu. Untuk meria-ria, ya, untuk pamer. Dan Nabi sebutkan orang-orang miskin datang ke sana untuk meminta-minta. Orang miskin untuk meminta-minta. Maka ramai nanti orang peminta-minta. Kalau sekarang udah ramai dikejar-kejar oleh polisi. Kalau dulu itu sepanjang jalan tu nggak bisa jalan kita. Ramai peminta-minta daripada orang yang jalan. Sekarang dikejar-kejar polisi udah sedikit. Tinggal satu-satu lagi. Kalau dulu ramai sekali. Dan kebanyakan yang tukang minta-minta itu jahat. Tukang copet. Dia tukang minta dan tukang copet. Jahat. Termasuk dulu ada entah masih hidup beliau tu, orang Ketapang. Anggota DPRD Aceh provinsi. Ya. Beliau sempat karena jiwa beliau suka monolog, begitu datang orang minta-minta, beliau ambil uang kasih terus. Tapi rupanya ketika dikasih satu orang, yang lain kerubun semua. Ya, mengerumuni semua. Datang dari sudut tahanan, Baba Haji, sedekah fisabilillah, macam-macam. Ya. Ramai, kayak tidur. Wah, bang. Akhirnya apa yang beliau bawa habis semua. Bukan karena dibagi, diambil. Diambil, dicopet dan sebagainya. Habis, 1 hari. Hari pertama beliau sampai di Madinah, karena waktu itu kami turun di Madinah. Bukan turun di Madinah, turun di Jeddah, tapi di programnya langsung Madinah, naik bus. Malamnya dikasih uang living cost di asrama haji. Dulu dikasih 5 juta seorang. 5 juta itu hari itu langsung renyap. Diambil. Jadi ada orang yang suka minta-minta itu kadang-kadang juga tukang copet. Dulu, sekarang udah dikejar-kejar, udah jarang ada yang minta-minta. Tapi sudah 14 abad yang lalu Nabi sudah sebutkan akan ada orang yang seperti itu. Maka kita jaga keikhlasan. Ya. Ramai orang yang pura-pura puntung tangan, ramai pura-pura puntung kaki. Tak ada puntung tu masuk ke dalam celana. Kakinya masuk celana, dilipat kakinya seolah-olah puntung kaki. Tangan. Bukan di sini aja, diharap pun kayak gitu. Ramai yang seperti itu. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kita jaga niat kita ikhlas semata-mata karena mencari ridha Allah Ta'ala. Selanjutnya kita persiapkan diri untuk menuju ke rumah Allah dengan ilmu yang sempurna. Tidak ikut-ikutan. Anak pupa nak tengku tajan, tengku pegat, nyantanya tak pegat. Hanya kebut. Tidak akan diterima amal ibadah kecuali didasari karena ilmu pengetahuan, bukan niru-niru. Bukan pun yang gak pegat ketat. Tu nak tengku pun yang pegat dah tetap lah.
Tapi tengok hana tempat dasar, tak boleh. Ilmu itu wajib. Kapan wajibnya ilmu? Ketika bertemu dengan amal. Ini kita bertemu dengan amal, sebentar lagi kita akan berangkat. Sudah wajib. Kalau selama ini mungkin belum wajib menuntut ilmu haji, ilmu umrah itu belum wajib. Ya. Tapi mulai sekarang sudah wajib, karena kita akan bertemu dengan amal. Jangan sampai amal kita salah. Ya, maka Bapak dan Ibu sekalian, dihadirkan kita pada hari ini untuk mendalami ilmu bimbingan manasik umrah, supaya amal yang kita buat tidak sia-sia, tidak hanya sebatas lahiriah saja. Apa yang orang buat kita buat, bertemu dengan orang luar nanti buat entah apa-apa, kita ikut-ikut juga. Karena kita nggak tahu. Pas orang lagi cium Kaabah, kita lagi tawaf. Tengok orang lagi cium Kaabah, kita pun kejar juga mau cium Kaabah. Senang luar biasa bisa cium Kaabah. Padahal tawaf dah batal. Tawaf dah batal. Kenapa? Kita beribadah begitu semangat, tidak didasari ilmu, ibadah batal, tapi kita puas luar biasa. Puas datang untuk cium Kaabah, ibadah batal kan? Tidak didasari oleh ilmu. Kenapa juga ada orang pegang-pegang Kaabah, sentuh-sentuh Kaabah, cium-cium Kaabah, peluk-peluk Kaabah, orang itu sudah di luar tawaf. Bukan sedang tawaf. Kalau sedang tawaf, batal tawaf. Tapi kalau nggak ada ilmu, udah kita ikut-ikut juga. Orang lagi peluk, orang kok bisa, kita apa enggak? Kita peluk juga. Akhirnya tawaf kita batal. Ujungnya kita pergi umrah bukan dapat pahala, dapat dosa. Kenapa dapat dosa? Karena amalan kita nggak sempurna. Batal tawaf, tak boleh sa'i. Tak bisa sa'i, tak boleh tahallul. Kita sudah cukur rambut-rambut. Sudah ganti pakaian dengan pakaian biasa. Padahal tawaf tadi batal. Kenapa? Tidak didasari oleh ilmu. Maka bukan sah ibadah. Malah bukan dapat pahala, dapat dosa. Inilah Bapak dan Ibu sekalian, kita dihadirkan ke sini untuk belajar ilmu manasik ini ini sudah fardu in bagi kita masing-masing. Agar ibadah kita sah. Ya, maka diikuti betul-betul. Tidak cukup untuk hari ini dan selanjutnya dengan tengku-tengku belajar sampai kita berangkat ibadah kita sempurna. Tidak cukup sekali, mungkin sekali ini alhamdulillah dah dapat sikit. Udah tu nggak belajar lagi, nggak bisa. Nggak bisa, harus belajar lagi. InsyaAllah program kita 2 kali, tapi jangan cukupkan 2 kali. Besok-besok pun jumpa tengku banyak juga bertanya. Ya, jadi Bapak dan Ibu sekalian, selanjutnya hari menjelang keberangkatan, ini mungkin kita sudah lengkap, ada menetrasi semua. Kita sudah wajib meningitis. Ya, suntik sudah ya, meningitis. Sudah semua ya. Sudah semua. Itu persyaratan. Itu bukan persyaratan travel. Itu persyaratan Saudi. Ya, nggak ada suntik itu, nggak keluar visa. Nggak keluar visa, nggak bisa berangkat. Makanya Bapak dan Ibu sekalian, ramai kadang-kadang beli travel kadang-kadang nggak hati-hati, sampai di sana nggak ada tempat tinggal. Nggak ada tempat tinggal. Ini hati-hati pilih travel. Kalau travel gadungan, tawarannya murah, sampai di sana kadang-kadang nggak ada tempat tinggal. Makanya masuk dalam TV, masuk dalam terlantar kan, terlantar. Karena memang dia nggak booking tempat tinggal. Sekarang nggak boleh. Jadi setiap travel sekarang wajib ada dulu tempat tinggal hotelnya, baru boleh keluar visa. Karena apa? Dulu seperti itu.
visa keluar terus, travelnya jahat. Nggak beli hotel, nggak sewa hotel. Sampai di sana jemaahnya terkatung-katung. Ada sekarang wajib sudah ada tiket pesawat, wajib sudah ada booking hotel, baru bisa keluar visa. Jadi ada travel yang tidak resmi, kadang-kadang jual tiket palsu. Makanya ada yang nggak jadi berangkat. Kenapa? Tiketnya dah penuh, dia jual tiket palsu. Nanti bapak tunda untuk bulan depan ya, dia cari lagi. Itu permainan dari travel. Jadi alhamdulillah kita semua itu resmi, resmi, tidak ada yang tipu-tipu, resmi semua, baru sudah keluar visa. Keluar visa. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, tas, koper sudah dibagi, itu ada masing-masing 4 ya? Dah bongkar? 2. 4 dia biasanya ya, 4. Yang satu koper besar, yang satu koper kecil. Yang koper besar untuk masuk bagasi, koper kecil nanti masuk kabin, bawa ke atas ya. Kemudian ada tas dada, tas kecil di dada. Kemudian ada tas untuk bawa sendal, tas seperti ini ya, kecil, bisa dicut dia. Untuk bawa sendal. Jadi itu masing-masing. Kalau koper besar, ini program ke Jeddah. Langsung masuk Makkah atau ke Madinah? Masuk Makkah langsung. Nah, kita cerita masuk Mekah dulu, masuk Mekah langsung. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, karena kita masuk ke Mekah, kain ihram, Bapak-bapak, kain ihram seperti ini, ibu-ibu, baju biasa yang diniatkan untuk ihram. Jadi pakaian ihram itu nantinya jangan masukkan ke koper besar. Masukkan ke dalam koper kecil, tas tenteng, ditenteng. Karena nanti kita akan pakai pakaian ihram itu ketika dalam pesawat menjelang masuk ke kawasan Lamlam, atau nanti kalau ambil pendapat ulama-ulama kontemporer boleh di Jeddah. Tukar di Jeddah boleh juga. Kalau ambil pendapat ulama terdahulu, sebelum masuk kawasan Lamlam, kita ganti pakaian ihram. Begitu masuk kawasan Lamlam, tinggal niat. Ya. Kalau ambil pendapat orang sekarang, ulama sekarang, boleh di Jeddah, tukar di Jeddah, niat di Jeddah. Jadi pakaian ihramnya nanti di dalam koper kecil. Sudah? Yang perlu diingat, supaya untuk kehati-hatian, pakaian ihram ini jangan dilumuri dengan wewangian. Jadi setelah dicucur, dijemur, setelah dicucur jangan lagi dimasukkan ke dalam moltu, yang rendam moltu. Setelah dijemur nanti sudah kering, waktu digosok jangan lagi semprot ke spray. Dianggap itu memakai wewangian. Tidak apa-apa, karena pakainya sebelum. Tapi ketika nanti pas kita wudhu, kita sangkutkan pakaian ihram, itu udah nggak boleh pakai lagi. Paham maksudnya? Karena dia sudah pisah dari badan. Kita pakai lagi dianggap memakai wewangian. Jadi caranya apa? Jangan pakai. Biar nggak kena. Jangan pakai supaya nggak kena. Ya, kalaupun
sesekali kita mau masuk WC, mau wuduk, kita sangkutkan pakaian ihram itu di tempat sangkutan, pisah dari badan, tidak masalah. Paham ya? Jadi baiknya jangan pakai wangian, jangan rendam moltu, jangan semprot spray. Nah, ya. Kemudian untuk tas besar, koper besar, itu bawa pakaian beberapa helai yang nantinya di sana kita perlu. Nggak perlu banyak kali. Jangan orang kayak mau pindah rumah. Bongkar satu lemari masuk ke dalam koper. 5 setel cukup. Atau 3 setel cukup. Nanti sana nanti bisa cuci kalau memang kotor. Atau nggak mau cuci-cuci, beli baju baru, sana murah-murah. Depan hotel tu 50 rial. Banyak tu. 20 rial pun banyak. Yang 20 rial. 20 rial. Uang Jokowi, kalau dulu Jokowi, sekarang aing. Apa? Ayang gubernur apa? Gubernur Jawa Barat. KDM tu aing ya. Kalau kemarin tu waktu kampanye Anies. Orang tu suka-suka dia. Prabowo. Wah Prabowo. 100 Prabowo. Ya. 100 ribu tu dapat satu baju. Ya. Jadi kadang-kadang banyak baju-baju murah kayak gitu nanti enggak jadi terpakai baju bawa dari rumah. Dah beli baju sana, dah pakai baju sana. Jadi enggak perlu banyak kali bawa baju. Yang lain cuma gon. Di sana pun nanti kita tengok baju-baju murah dah terbeli juga kan. Jadi baju 3 setel cukup, 4 setel cukup. Kemudian kalau mau bawa benda-benda tajam, cukur, bagi laki-laki mungkin bawa cukuran atau gunting untuk potong rambut, tahallul, atau potong kuku, gunting kuku, atau pisau mau belah buah nanti sampai di sana, potong-potong buah. Itu semua masuk ke koper besar. Masuk koper besar. Jangan sampai termasuk dalam koper kecil. Itu diambil di bandara, tinggal lewat. Ya, masuk dalam koper besar. Ya, cairan-cairan itu juga. Cairan kalau bawa banyak-banyak, sampo-sampo, busa-busa, nggak perlu. Bawa yang saset-saset aja. Kalau orang pergi haji mungkin bawa satu yang besar. Kalau bawa yang besar itu masuk dalam koper besar. Tapi ini kita di sana insya Allah setiap hotel sudah ada sampo, sudah ada sabun, sudah ada handuk. Setiap hotel ada sampo, ada handuk, ada sabun. Kadang-kadang satu-satu ada sikat gigi. Tapi kadang-kadang kita risih dengan sikat gigi orang, bawa sikat gigi sendiri nggak apa-apa. Odol sendiri yang kecil. Yang kecil bawa odol. Yang sejari itu, yang kecil aja, yang segini pendeknya. Nggak usah yang besar kali. Yang besar tu sebulan nggak habis. Ini kita cuma bukan sebulan, setahun nggak habis. Kita cuma mau 2 minggu lah. 10 hari, 12 hari lah dengan perjalanan. Jadi nggak perlu yang besar kali, yang odol kecil. Kalau mau buat sampo nggak cocok, takut nggak cocok dengan sampo di sana dan sampo di hotel, entah apa merek. Saya kalau nggak pakai Sunsilk tak bisa. Bawa sendiri, tapi yang saset-saset. Kalau pakai sehari satu nanti 10 biji. Nggak usah banyak-banyak kali. Yang ada ribut. Bawa yang saset-saset 10 biji cukup. Ya, masukkan ke dalam koper boleh, atau 2 biji dalam koper kecil juga boleh. Mana tahu nanti di bandara kita mau mandi ihram, bisa pakai itu ya. Itu kalau sempat mandi. Kalau nggak sempat mandi ihramnya nanti waktu berangkat. Mandi ihramnya, takut di sana nggak ada tempat mandi ihramnya waktu berangkat. Sambil mandi pagi itu, mandi ihram sekalian. Sengaja aku mandi sunat ihram karena Allah Ta'ala.
Basahkan seluruh rambut, seluruh badan sampai ujung kaki, ya, seperti mandi junub. Itu cara mandinya, ya, gosok-gosok dan seterusnya. Baik, kemudian begitu juga yang lain-lain yang mau dibawa, kadang perlu bawa ember. Beli di sana juga bisa, tapi nggak bawa pulang lagi. Kalau mau bawa pulang bisa bawa ember ember di sini ember lipat. Sekarang udah dijual tuh ember lipat. Dia segini, waktu ditarik jadi panjang. Ya, mungkin mau cuci-cuci di sana nanti bawa ember lipat boleh. Kalau mau bawa rinso di sana beli bisa juga. Nah, sebiji misal 2 rial. Sini cuma 1.000. Di sana kalau 2 rial itu sudah 9.000. Dah 9.000. Di sini cuma 1.000, sana 9.000. Bawa aja sebiji kalau memang mau cuci. Yang saset, 2 biji atau 3 biji. Ya. Kalau mau hemat-hemat. Udah ya. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, untuk di tas kecil itu, di tas tenteng, selain kain ihram tadi, baju ihram tadi, mungkin bawa handuk satu yang kecil boleh, bawa sabun yang kecil juga boleh, ya, sampo saset itu sebiji juga boleh. Itulah. Atau ada pakaian ganti satu setel. Mana tahu di jalan kita muntah atau terberak-berak, ya, dah kotor, ya, jadi ada pakaian ganti. Hanya untuk kehati-hatian. Jangan doa nanti biar jadi kehati-hatian. Mana tahu nanti dalam perjalanan mabuk, muntah atau terbeo-beo, mencret-mencret, ada pakaian ganti. Yang selebihnya biar nggak susah, nggak berat, masuk semua ke dalam koper besar. Apa yang mau dibawa? Makanan nggak usah dibawa banyak kali. Makanan insya Allah di sana kita sudah disediakan untuk makan pagi, makan siang, makan malam, 3 kali sehari. Makanan menu nasional, bukan menu Aceh. Baik nak lagi kuah belangeng mana barang. Luah ti atam keung, pandai barang. Nggak ada, ya. Sekali-sekali nanti ada dapat daging, tapi masakan kari di sana. Seringnya kita makan ayam, kadang-kadang ayam goreng, kadang-kadang ayam masak, ya, sekali-sekali ikan. Tapi menunya insya Allah enak. Cuma mulut kita mungkin belum sesuai, nanti disesuaikan. Ya. Kalau misalnya kurang sesuai dengan lidah, jangan bilang apa-apa. Jangan bilang apa-apa. Nanti Allah sesuaikan. Makin kita bilang, makin halak bajunya, orang bantu uronya halak baju tepu. Pada urol Mekah, put urol 5 urol, balik 5 urol halak baju tepu. Karena telefon urol, halak baju leh kibang takkan. Baik kena tepu. Baju hujung belet. Karena maksud kedih katanya bukan untuk makan-makan. Maksud sana adalah makan itu hanya sebagai penunjang saja. Enggak cocok makanan itu bisa beli lagi di luar, atau bawa sebahagian dari rumah untuk menunjang makan. Buat sambal-sambal dan sebagainya. Silakan, ya. Tapi jangan gara-gara itu nanti malah enggak cocok makan, enggak makan, akhirnya sakit. Karena sakit enggak pergi ke masjid. Ujungnya enggak sampai maksud untuk ibadah. Ya, makan, pokoknya makan aja. Ya. Kemudian selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian, hari keberangkatan, kalau waktu beberapa hari sebelum hari keberangkatan itu kita sudah maaf-maafan. Karena kita berangkat ke sana itu adalah untuk dikira nanti perjalanan kita ini fisabilillah. Meninggal kita ke dalam perjalanan ini dihitung pahala syahid.
Tapi bila kita ada sangkut paut dengan manusia yang sekeliling kita, itu nggak dapat pahala syahidnya. Nggak dapat. Maka kita harus saling maaf-maafan. Suami, istri maaf-maafan. Menantu, mertua maaf-maafan. Tetangga dengan tetangga maaf-maafan. Jangan gengsi. Ya, laki maaf haji salah haji. Urusan salah siapa, terserah. Yang penting kita sudah maaf-maafan. Hati kita sudah ikhlas. Ya. Jangan nanti yang meminta maaf lebih keras dari yang memaafkan. Bi'doh nampu laki maaf apa maaf. Gaya nampak. Itu bukan minta maaf, itu tambah mencaci orang namanya. Jadi minta maaf dengan segala kerendahan hati. Bila ada utang piutang, selesaikan. 1,000, 2,000, 5,000 ya. Apalagi berjuta-juta, berpuluh-puluh juta, selesaikan. Atau minimal minta tangguh. Nanti saya pulang saya selesaikan. Jangan pergi gitu-gitu saja. Sebab kadang ada orang yang tidak ada restu, tidak rela ada. Pengkeh naik bayi kena menghukum. Jadi itu bahaya. Apalagi nanti kita musibah di jalan, naudzubillah min dzalik kan. Meninggal. Hutang enggak terbayar, enggak ada jalan masuk surga. Apalagi di rumah enggak ada yang tahu. Biasanya kalau orang hutang kecil-kecil itu kan yang mengutangkan itu pun segan untuk minta. Apalagi enggak ada catatan. Orang kalau minta utang tuh mana catatannya, mana buktinya. Yang kecil-kecil itu kan orang nggak berani. Nanti diminta bukti nggak ada, malu kita. Akhirnya nggak ditagih lagi, nggak ditagih, kita meninggal masih berutang, nggak ada jalan masuk surga. Nggak ada jalan. Nabi sendiri yang sebut orang yang mati dalam keadaan berutang nggak ada jalan masuk surga. Walaupun nyawanya sebanyak bulu yang ada di badan, dia gunakan semuanya untuk fisabilillah, perang sabilillah. Tapi matinya dalam keadaan berutang, hutangnya nggak terbayar, nggak ada jalan masuk surga. Maka hati-hati, ya. Hati-hati. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, selanjutnya hari keberangkatan. Langsung masuk Makkah. Anda sama Madinah, sama Makkah ya? Karena ada Makkah ya, tapi kalau rumah kondisinya karena kalau titiknya no, BRN hotel juga dibilang itu ada regulasi baru no. Karena kalau dipegang. Untuk sementara rencana masuk Makkah dulu, tapi kalau misalnya nanti seperti apa kita masih ada waktu 1 bulan. Nanti setelah itu nanti akan ada pemberitahuan selanjutnya. Ya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, hari keberangkatan, ya hari keberangkatan kita masuk ke Kuala Lumpur dulu ya. Kuala Lumpur, nginap langsung. Jadi kalau mau mandi ihram, langsung mandi ihram di rumah, ya, karena nanti di bandara agak kesulitan, baik di Kuala Lumpur maupun di Jeddah nanti agak kesulitan. Langsung di rumah. Pagi itu menjelang berangkat, kita langsung mandi sunat ihram. Sengaja aku mandi sunat ihram karena Allah kan. Ini kalau misalnya nanti jadi kita masuk Mekah duluan ya. Kalau misalnya nanti itu informasinya akan disampaikan menjelang keberangkatan. Baik, selanjutnya ya, hari keberangkatan itu kita pakai pakaian batik yang dikasih kemarin itu udah jahit semua ya. Itu pakai batik biar mudah ditanda. Kemudian pakai sal juga. Dari jauh kita sudah nampak itu rombongan kita, mudah ditanda. Kita mudah tanda kawan, kawan pun mudah tanda kita. Itu rombongan kita. Kalaupun ada apa-apa sesat, susah untuk cari rombongan, dari jauh kita sudah nampak. Itu rombongan kita. Ya. Kemudian kalau tas mau ditanda, boleh juga tanda sendiri sedikit pakai
apa namanya, pita kah, biar nggak sama dengan orang. Kan warna tas sama semua. Tapi untuk mudah, oh itu tas saya, boleh juga dibuat pita sikit, warna-warni, merah, kuning, hijau, ke pelangi, boleh juga. Tapi jangan sama semua, nanti sama juga, nggak ada juga. Yang ini buat ini, yang ini buat ini, yang ini kain bekas, yang ini pakai sendal anak-anak. Boleh, ya, untuk mudah tanda tas. Tapi tas kita nantinya juga akan ditanda. Tas kita di bandara nanti akan ditanda dari travel, ditaruh identitas nama kita, ya. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, menjelang keberangkatan, sembahyang sunat di rumah, ya, sembahyang sunat safar 2 rakaat. Salat sunat safar 2 rakaat. Sengaja aku salat sunat safar 2 rakaat ada kiblat karena Allah Ta'ala. Sembahyang seperti biasa, tapi bukan waktu dilarang, ya, bukan di waktu dilarang, bukan setelah subuh sampai tergelincir sampai matahari lepas. Ya. Kemudian selanjutnya waktu sembahyang itu, rakaat pertama setelah baca Fatihah baca Qul ya ayyuhal kafirun, sunat. Rakaat kedua bangun lagi. Rakaat kedua setelah baca Fatihah baca surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Setelah itu, setelah salam, doa sebentar. Doa, kita akan berangkat menuju ke rumahmu ya Allah, keluargaku, harta bendaku kutitipkan kepadamu ya Allah, Engkau yang maha menjaga, selamatkan perjalanan kami ya Allah, mudahkan urusan kami ya Allah, ya. Doa kepada Allah untuk tawakal, ya, tawakal. Kemudian setelah itu baru kita berangkat menuju ke bandara. Menuju ke bandara, tas dikumpulkan satu tempat, rombongan kita semua. Ya, ada berapa orang nanti kita kumpul di situ. Nanti tasnya akan dilabel, dikasih identitas. Selanjutnya baru kita diserahkan paspor. Diserahkan paspor. Jadi jangan tanya-tanya nanti paspor kok nggak dikasih-kasih udah mau berangkat. Nggak dikasih. Dikasihnya nanti waktu hari berangkat di bandara. Ya, beserta dengan boarding pass. Kursi tempat kita duduk dalam pesawat. Itu jangan hilang-hilang. Kalau hilang-hilang nanti payah melapor lagi, susah lagi. Ya. Jadi itu diselipkan di dalam paspor. Paspor begitu dikasih, sudah ada boarding pass itu langsung masuk ke dalam tas. Jangan pegang-pegang di tangan. Pengalaman kami, ada orang tua juga, umur sudah 70-an, ketika paspor ini diserahkan kepada beliau, beliau tidak masukkan ke dalam tas, pegang-pegang, tengok-tengok. Tengok-tengok, ya, tengok ada pisahnya, tengok ada apa semua, tengok. Setelah dia turun, itu dalam bos kami kasih. Waktu pulang dari Makkah ke Jeddah, mau pulang ke Banda Aceh, dalam bus. Jadi beliau tengok. Pas turun, mungkin entah di mana terselip, entah di mana beliau taruh, nggak terbawa paspor, nggak terbawa. Akhirnya ketika yang lain masuk ke dalam ruang tunggu, cop paspor, masuk ruang tunggu, beliau tidak ada paspor, tinggal di luar. Akhirnya terpaksa diurus paspor sementara oleh petugas yang ada di bandara. Kebetulan itu ada petugas haji, mudah urusan negara dengan negara. Kalau kita umrah ini kan swasta, lebih payah lagi, susah lagi. Maka kita lebih hati-hati lagi. Ya, paspor yang sudah dikasih langsung masuk ke dalam tas yang ada di dada tadi. Ketika nanti mau cop paspor, keluarkan. Setelah dicop, masukkan balik. Jangan pegang-pegang di tangan. Saya ingatkan lagi, jangan pegang-pegang di tangan. Begitu selesai dicop paspornya, masuk langsung dalam tas. Nanti kapan perlu lagi, waktu turun lagi di bandara
Kita Kuala Lumpur, waktu diminta keluarkan paspor, cop paspor, masuk langsung, baru jalan. Jangan jalan pegang. Nanti lupa kita, tertinggal. Ya. Jadi paspor, kemudian beg nama. Beg nama diserahkan juga nanti di bandara menjelang berangkat. Apa guna beg nama ini? Sebagai pengganti paspor kita selama pemberangkatan. Dalam perjalanan kita masih pegang paspor. Tapi setelah kita sampai di Arab nanti, di Jeddah, paspor kita ditarik. Tidak sama kita. Paspor kita sudah dipegang oleh travel. Jadi kita enggak pegang paspor. Tanda pengenal kita itu kartu nama tadi. Kartu nama kayak bapak yang pegang itu sangkut di leher, ya. Kemana-mana kita pergi nantinya bawa kartu nama itu. Jangan tinggal karena kita nggak ada paspor. Kalau tinggal kayak baru-baru ini yang musim haji kemarin, ya, pemeriksaan ketat sekali. Bila nggak ada identitas, itu masuk kerangkeng, masuk penjara. Kita bahasa Arab tidak bisa, mau bilang apa? Nggak bisa. Ya, makanya itu dibawa identitas. Begitu nanti kadang-kadang ada pemeriksaan, kita jelas resmi kita berangkat, bukan ilegal. Kalau nggak bawa itu, pas ada pemeriksaan kita nggak bisa tunjuk, susah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya kita kena musibah, pas kita jalan, 2 orang, 3 orang, kadang-kadang pas hari-hari biasa, pergi masjid, bolak-balik masjid, di jalan kita misalnya entah apa, tergantung, tertipak batu, katekap bintih, kau berdarah, sudah dibawa lari ke rumah sakit. Ada identitas kita siapa? Siapa yang mau dihubungi? Kloter, travel mana dia? Ya, siapa penanggung jawabnya? Dihubungi, jelas kita tahu di mana alamat. Kalau nggak ada identitas, siapa ini? Nggak tahu. Apalagi kalau meninggal. Kalau meninggal, siapa orang meninggal? Nggak tahu, capek kita cari, nggak tahu. Karena nggak ada identitas. Maka identitas itu dibawa kemana pergi. Hotel itu nak duduk tiap, hotel itu beg tua nampak. Beg nak tangkuk, masuk WC jangan disangkut di apa? Di sangkutan atau di luar. Biasanya kita setelah itu lupa ambil, pergi terus. Ya, masukkan ke dalam di leher atau masukkan dalam saku baju. Kalau masuk saku baju, pergi mana-mana pun ada dalam saku, nggak apa-apa. Ya, kalau pun nggak disangkut, masuk dalam saku. Ya, kemudian ada kemungkinan yang ketiga, misalnya orang-orang tua yang belum pernah pergi mana-mana, tidak tahu pulang. Lupa lihat hotel, apa hotel lu? Kita hotel, itu Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Sekelilingnya pintu sama semua. Kalau kita nggak tanda, nggak tahu nomor, kita pikir tadi masuk lewat sini, keluar lewat sini juga. Akhirnya hotel kita sebelah sana, kita pergi sebelah sana. Mapak mempuak hotel. Kajak juga dia. Mana mempuak. Pada mempuak mah. Kajak arah lukna. Hotel gede, arah di. Merompak. Kalau kondisi seperti itu, jangan jalan terus. Jangan nama hotel-hotel. Jujur. Balik kembali ke Masjidil Haram. Ingat ya, kalau kondisi seperti itu, balik kembali ke Masjidil Haram. Kalau udah jalan, tak tahu arah pulang, balik ke Masjidil Haram. Atau balik, kalau di Madinah, balik ke Masjid Nabawi. Nanti tanda tiang mana? Ya, tanda tiang mana? Nomor berapa? Pintu nomor berapa misalnya? Kalau pintu, ya, tunggu di pintu tu. Kalau ada telepon penanggung jawab atau mutawif. Saya ada di pintu nomor sekian, saya tidak tahu pulang.
Jangan jalan-jalan terus, jalan terus. Hana tempat dekat tu. Hana tempat dekat. Jadi kalau misalnya ada sesat seperti itu, tak tahu jalan pulang, kalau misalnya udah ragu, balik lagi ke masjid. Sampai di masjid, kalau ada telefon, telefon. Kalau nggak ada telefon, tak pandai telefon, mungkin ada orang-orang Indonesia yang lewat di situ, minta tolong. Tolong telefon nomor ini, saya nggak tahu pulang. Ni telefon mentang. Baik ilakainya je, baik ni juk. Tentu ibagu ngampeng. Jadi, telefon nomor, insya-Allah nanti sebentar 5 minit 10 menit udah datang jemputan. Tapi menyedar nejak-ajak orang tu nak pegah lagi kan nejak hol lain. Jangan pantang urung kita. Kami di tiang bulan ya, tolong jemput sebentar. Kemudian datang orang jemput, kita dah pergi sana. Kapan tan urung midah merompak-merompak. Setelah bilang saya di tiang bulan, tunggu di situ sebelum datang jemputan jangan pergi. Paham ya? Itu guna kartu itu. Jadi jangan hilang. Jangan enggak dibawa kemana pergi. Baik, selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian, ya, sampai apa namanya? Kita ke Kuala Lumpur, sampai Kuala Lumpur nanti kumpul lagi, sorenya baru berangkat ke Jeddah. Ya, enggak nginap di Kuala Lumpur, enggak nginap. Sorenya langsung kita menuju ke Jeddah. Jadi insya-Allah mungkin malam-malam jam berapa target? Jam 10 malam, 11 malam. Terus Jeddah. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala labbaik Allahumma umratan. Lafaz niat yang kita ucapkan lantang di mulut kuat, di dalam hati juga ada tersedik dalam hati. Jangan sampai nanti cuma mulut, hati enggak sampai, enggak sah niat. Letak niat tetap dalam hati. Cuma sunat dilafazkan dengan suara lantang. Nabi buat seperti itu untuk haji dan umrah, ya. Kita ulang, nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala labbaik Allahumma umratan. Itu boleh pilih salah satu atau dua-duanya. Ya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, setelah itulah sudah mulai berlaku larangan ihram. Sudah berlaku larangan ihram. Apa larangannya? Sejak niat barusan sudah masuk kita di dalam rangkaian ibadah umrah. Itu sudah dihitung. Sudah dihitung. Jadi yang pertama tadi niat itu rukun. Tidak ada niat tidak sah. Jadi begitu selesai kita niat, semua rangkaian ibadah sudah masuk di dalamnya. Larangan-larangannya sejak setelah niat itu sudah berlaku. Jadi bagi bapak-bapak dan ibu-ibu, sebelum niat itu periksa dulu apa saja larangan-larangannya yang akan larangan-larangan di dalam umrah. Periksa dulu. Jangan setelah niat baru buka larangan, bukan. Sebelum niat buka larangan. Contoh kalau perempuan pakai cadar. Sebelum niat buka dulu cadar baru niat. Bukan setelah niat buka cadar, sudah melanggar. Paham ya? Kemudian begitu juga laki-laki, enggak boleh ada pakaian dalam. Mungkin tadi ada pakaian dalam, sebelum niat, kan? Nanti waktu rencana mau niat baru buka. Buka dulu pakaian dalam, baru niat. Jangan setelah niat baru buka pakaian dalam, sudah kena pelanggaran. Itu laki-laki ya. Mungkin masih ada singlet, masih ada celana dalam. Sebelum niat, buka dulu baru niat. Ya, baik. Sekarang kita jelaskan larangannya. Bagi laki-laki 3. Khusus untuk laki-laki 3, tidak boleh lagi tutup kepala. Tak boleh tutup kepala. Arti tutup kepala bukan tak boleh pakai topi. Semua yang menutup kepala tak boleh. Ya.
Ambil kain satu helai, kain sapu tangan taruh di kepala, tak boleh. Ambil tisu taruh di kepala, tak boleh. Ambil daun, dedaunan taruh di kepala, tak boleh. Artinya tak boleh tutup kepala. Kalau pakai payung boleh. Boleh, dia enggak lengket di kepala, jauh di kepala. Ya. Makanya tidak boleh, termasuk tangan letak di kepala tak boleh, menutup. Bagi laki-laki ya, misalnya panas sekali, kena musim panas, kena terik matahari, tutup kepala, enggak boleh. Atau kena musim hujan, tutup kepala biar enggak basah, enggak boleh. Makanya ada ulama mengatakan tidur itu pun, waktu tidur kita letakkan tangan di atas kepala. Itu tak boleh. Bisa kena dam. Makanya ada orang tanya boleh tidur? Boleh, tapi jangan, tangan tak boleh di atas kepala. Lalu mulut TKI kan duduk jarornya sambil tidur. Tak boleh, jangan. Atau tutup kain, ambil kain tutup di kepalanya. Yang pertama ya, untuk laki-laki tak boleh tutup kepala. Yang kedua, tak boleh memakai pakaian biasa. Yang berjahit ya, yang biasa, pakaian biasa ya. Selain pakaian ihram yang 2 helai. Ingat, pakaian ihram hanya 2 helai, tak boleh 3. Makanya kalau misal ada nanti tawaran untuk pakai cawat, kadang-kadang ada di tempat penjualan perlengkapan haji umrah, itu ada dijual cawat kayak nak bayi dulu. Orang-orang tua tahu, anak-anak sekarang nggak tahu, yang tahu sekarang popok. Cawat dia nggak berjahit memang, tapi nggak boleh pakai karena itu dianggap pakaian ketiga. Jadi laki-laki hanya boleh 2 helai, dua helai pakaian. Kalau pakai cawat yang satu lagi dianggap pakaian ketiga. Jadi nggak boleh. Yang boleh hanya 2 helai. Siapa boleh pakai cawat? Orang yang diputus oleh tim ahli, artinya doktor. Dia harus pakai. Kenapa? Kalau nggak pakai dia mudarat. Misal orang turun perut atau turun hernia, atau orang ambien berdarah-darah nanti kain ihramnya, dia pakai itu sebagai kehati-hatian untuk menjaga. Atau ada orang yang netes kencing, apa namanya, sudah blong, nggak ada penahan lagi, klepnya udah rusak, netes kencing, itu pakai hanya sebagai keamanan. Keamanan. Kemudian yang ketiga, tidak boleh memakai sepatu yang menutup mata kaki. Stokin. Kalau bahasa di Arabnya itu ada namanya sepatu kulit, khuh. Kita nggak pakai itu, kita pakai kaos kaki. Nggak boleh pakai kaos kaki. Nggak boleh. Jadi 3 laki-laki ya, tutup kepala, pakaian biasa, kemudian juga tutup mata kaki, sendal, sepatu menutup mata kaki. Bagi ibu-ibu, 2 perkara. Tak boleh tutup muka dan 2 telapak tangan. Batas muka dari tempat yang adat tumbuh rambutnya di sini sampai bawah dagu. Dagu ya. Makanya nanti sunat pakainya tutup sampai semari. Jangan bawah kemari. Kalau bawah kemari, itu bisa terbuka aurat nanti. Tutupnya semua. Kalau orang zaman kan ada pakai kain lain sini. Pakai kain lain. Untuk kehati-hatian, jangan terbuka aurat. Jadi batas auratnya nanti ini tertutup, ini ya tertutup, ini sampai di sini. Kemudian itu yang terbuka ya, itu yang terbuka. Kemudian tangan yang zahiran wa batinan, luar dalam. Segini yang wajib terbuka, luar dalam.
Jadi nggak ada nanti pakai sarung tangan, ada yang setengah sarung tangan setengah, ada pakai sarung tangan tengah. Ini tertutup sebahagian, nggak boleh. Jadi harus terbuka nih. Yang namanya tapak tangannya harus terbuka. Nah, ya, nggak boleh juga ada sarung tangan yang tutup belakang. Ada sarung tangan kayak apa? Yang tutup belakang itu nggak boleh. Tutup pakai sampai di sini aja. Nah, kemudian pakai manset untuk menjaga ketika kita angkat-angkat tangan tidak terbuka aurat. Manset. Jadi nanti kita angkat Bismillah ya Allahu Akbar, kecup. Waktu keliling tawaf keliling Ka'bah. Bismillah ya Allahu Akbar. Kita angkat tangan ini nanti terbuka aurat. Nah, ya, jadi nanti pakai manset supaya aman. Paham ya? Nah, itu saja dua untuk perempuan. Tidak boleh tutup muka, tidak boleh tutup tangan. Selain itu tutup semua, sempurna. Nah, jangan nanti lihat orang-orang Bangladesh, orang India, mereka tidak tutup kaki. Dalam mazhab Hanafi, kaki bagi wanita bukan aurat. Di Syafi'i ini aurat. Jangan lihat nanti orang tu sembahyang terbuka kaki. Wih, tu main ke gura-gura penetah. Oh, jangan madhab tu lagi. Jak bet nak urus madhab kau. Ini. Ya. Ya, baik Bapak dan Ibu sekalian. Setelah itu, yang larangan bagi laki-laki dan perempuan, dua-dua tidak boleh. Tadi khusus laki-laki saja, khusus perempuan saja. Sekarang, yang namanya orang umrah, baik laki-laki maupun perempuan, sama-sama tidak boleh. Apa dia? Cukur rambut. Atau potong bulu yang ada di badan. Nggak mesti rambut, seluruh bulu yang ada di badan. Baik dicukur maupun dipotong maupun dicabut. Ya, jadi tidak boleh. Laki-laki perempuan tidak boleh. Nah, baik tiradu untuk mak mantan nak bulai hidung gitu. Cabut kaki, cabut bulai hidung. Nah, makanya hati-hati nanti jangan sampai garuk-garuk debu boleh. Nah, gatal boleh garuk, tapi jangan sampai debu boleh. Lada kepumangan, tepuk kulit, tebuk boleh. Kemudian selanjutnya tidak boleh memotong kuku. Motong kuku. Jadi bunuh sebelum berangkat, uke kohju. Kata gua ada pegang uke kohju, nyopun kan. Langgoh berangkat mantai rumah, koh ke nyo. Yang terakhir. Ya, ikuti berurut je. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Ukai kaki berurut. Dari kelingking jalan terus. Kau tengok. Itu sunat apa? Sunat. Menyahana takoh lagi, yang takoh lain jujit. Hana pahala. Mampu tak buah pahala? Ulah nak pulai lu dah pahala. Bukan je. Tengok di akhirat tak nak pahalanya talit jujur kan. Orangnya wajib bukan nak pulai lu dah. Ya, baik. Seterusnya Bapak dan Ibu sekalian, kadang-kadang masih bekas potongan yang di rumah masih ada sisa. Setelah niat ihram, jangan sampai yang sisa itu tadi dicabut atau dipotong ulang. Kita sudah niat. Jadi kaki biarkan mandang sampai selesai. Biar roh dekat. Dekat atau tertarik. Yang kena larangan. Kemudian selanjutnya pepohonan. Baik cabut akar,
be petik daun, be patahkan dahan. Ya. Dan binatang buruan. Nyo tak motor, insya-Allah hana binatang buruan. Mana kecoak tu jepok. Na nyamuk jepok. Nya ke binatang buruan na bepu je. Be nyamuk-nyamuk napong tu. Menyenangkan jengking, binatang-binatang yang menyakiti, kalau jengking, ulu dan sebagainya, boleh. Itu bukan binatang buruan. Tapi tanya daik motor panena tanya. Nyo hanya untuk ilmu ya. Mana ni? Tapi yang untuk merpati. Merpatinya kapastina. Merpatinya dianggap binatang liar. Dia aja ganggu. Baik untuk tengah pakai ihram, belum selesai ihram, kan aja geradak-geradak merpati. Aja. Nyak ipa ru boleh aja tengok kalah. Jadi itu hati-hati. Yang merpati sekeliling Kaabah itu banyak sekali. Baik nak tipak merpati tu aja. Kegura-gura yang galak tak kalah ipa nak. Baik, selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian, itu larangan dijaga. Larangan tadi itu dijaga sampai selesai tahallul. Paduk jam dengan tahallul. InsyaAllah dari Jeddah Tatamang Mekah lebih kurang 3 jam setengah. Dari motor, dari bus 3 jam setengah. Kemudian selanjutnya persiapan di dalam hotel lebih kurang 1 jam. Lebih kurang 1 jam sampai 2 jam. Istirahat, kadang-kadang pegelah-pegelah badan dan sebagainya. Sudah? Satu kali samping sejajarkan. Ujungnya ambil. Ujung. Pegang tangan. Balik tangan pegang. Ini jaronya mana? Jaronya mana? Sudah ujung. Disatukan pinggang. Kita kena bunyi kan? Bertarik. Tarik. Tutup. Langsung ada. Nanti ketika di depan Ka'bah mau tawaf, langsung bisa turun ke bawah. Terbuka bahu kanan, ittiba terbuka bahu kanan. Langsung bisa turun, nggak perlu ganti-ganti lagi, bisa langsung turun. Ya. Lagi nyoba. Ya. Kan? Jadi sekarang posisi dari tadi sudah niat, setelah pakai pakaian ihram niat masih dengan kondisi seperti ini. Coba buat lagi seperti ini. Tawaf depan Ka'bah. Tadi sudah di depan hotel kita sudah sama semua, sudah pakai pakaian ihram dari sejak di tempat miqat. Kemudian sekarang menuju ke Masjidil Haram. Menuju ke Masjidil Haram. Dari hotel tadi menuju ke Masjidil Haram, jalan sebentar. Sudah ada wuduk semua, sekarang kita menuju ke masjid. Ke Ka'bah. Masuk lewat pintu utama. Sekarang lihat kemari. Begitu kita masuk, nanti posisi Ka'bahnya seperti ini. Kita masuk lewat pintu utama King Abdul Aziz. Masuk, turun dari eskalator, nampaklah Ka'bah. Ketika nampak Ka'bah, baca doa melihat Ka'bah. Nanti ada di buku. Ya, baca doa melihat Ka'bah. Sudah? Kemudian baru menuju ke pelataran Ka'bah. Coba lihat kemari Ka'bah.
Ini rukun Yamani. Ini rukun Hajarul Aswad. Ya. Kita begitu kita masuk, posisi kita sudah seperti ini. Artinya kita sudah di sebelah Yamani dengan Hajarul Aswad. Kemudian di sebelah sini ini ada multazam. Antara pintu Ka'bah dengan Hajarul Aswad ada namanya multazam. Ramai nanti orang bergalantungan. Di sini makbul doa. Doa makbul di multazam. 5 meter lebih kurang, 5 meter sebelah kanan depan pintu Ka'bah tu, ini namanya ada makam Ibrahim. Makam Ibrahim. Jadi makam Ibrahim ni bukan kuburan Nabi Ibrahim, jangan salah. Kita asal makam tu dipahami di kita di sini makam kuburan. Ini tempat berpijak Nabi Ibrahim dulu, ada batu tempat berpijak Nabi Ibrahim dulu ketika membuat Ka'bah, namanya makam Ibrahim. Ya, sekarang sudah diamankan, diletakkan di dalam batu, di dalam tempat yang seperti ini. Cantik. Dia nggak ada kasih apa-apa. Jangan nanti orang tengok di sana, nanti orang jilat-jilat, orang gosok-gosok, cium-cium. Nggak ada fadilah apa-apa di sini. Ya, jangan salah. Yang disuruh di sana di Hajarul Aswad. Tapi kalau memungkinkan, nggak mungkinkan, jangan. Karena bisa mudarat, ya. Kemudian sebelah sini nanti ada rukun Iraki dan rukun Syami. Ya, di antara Iraki dan Syami ada batu putih. Setengah lingkaran batu putih namanya Hijir Ismail. Ya, namanya Hijir Ismail. Setengah dari Hijir Ismail ini bahagian dari Ka'bah. Hijir Ismail ini lebih kurang 6 meter, 3 meter ke depan kemari, ini bahagian dari Ka'bah. Ya, jadi ketika kita nanti tawaf, tidak boleh sentuh-sentuh Ka'bah, begitu juga tidak boleh sentuh-sentuh Hijir Ismail, apalagi masuk ke dalamnya, batal. Ramai orang masuk ke dalam Hijir Ismail untuk sembahyang, itu bukan orang tawaf, itu orang sudah selesai tawaf. Jadi jangan nanti ketika lihat orang masuk, kita masuk. Padahal kita sedang tawaf, batal tawaf. Nah, jadi kapan masuk di sini? Nanti di luar waktu tawaf. Mau sembahyang sunat, silakan. Dulu Rasulullah ketika Aisyah minta sembahyang di dalam Ka'bah, beliau membawa Aisyah di sini. Nah, di sini, di Hijir Ismail ini, beliau sembahyang di sini. Di bawah carakmu, orang ini cara emas, itu di bawah itu beliau sembahyang. Jadi kalau sempat nanti di luar waktu tawaf, ya, di luar kita buat rukun, kita datang ke Masjidil Haram, mau masuk Hijir Ismail, masuk sembahyang di situ. Ya. Kemudian selanjutnya, ya, prakteknya, ya, sekarang ikuti yang laki-laki praktek. Coba dari sini masuk. Begitu nampak Ka'bah, buka bahu sebelah kanan. Nah, ya, masuk, jalan sebentar, coba jalan, sejajar dengan sudut Hajar Aswad. Di dinding Masjidil Haram ada tanda lampu warna hijau, lampu neon warna hijau. Artinya ketika langkah kita sudah sejajar dengan lampu hijau, sudah satu sejajar dengan Hajarul Aswad. Kita beri taslim, ya. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Ya. Dulu Rasulullah kalau dekat langsung beliau sentuh atau beliau kecup. Kita karena jauh kita melambai. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, kecup. Nah, coba Bapak praktek. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar.
Kecup. Kecup je, bukan dicium, kecup. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh Bapak jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Angkat tangan. Kecup. Ya jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Kecup, jalan. Jalan, jalan. Silakan ibu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu sampai di sudutnya, Bismillahirrahmanirrahim, kecup. Jalan. Bismillahirrahmanirrahim, kecup. Ya, jalan terus. Selama dalam perjalanan, bahu kiri sejajar dengan Kaabah. Tak boleh menghadap atau membelakangi. Kalau menghadap, membelakangi, batal tawafnya. Ya, jadi sejajar. Bahu kiri kita jaga, jangan sampai berbolak-balik badan. Bahu kiri sejajar dengan Kaabah. Faham ya? Ya, jalan sambil doa. Jalan sambil doa. Boleh doa yang ada di buku. Di buku ada, setiap putaran itu ada doa. Ya, itu hukumnya sunat, bukan rukun. Jangan susah nanti, jangan sedih, jangan kalau nggak bisa doa seolah-olah nggak sah. Ya. Itu semuanya sunat ya, sunat. Boleh baca yang ada di situ, boleh juga baca yang lain-lain. Mungkin ada doa-doa sendiri, baca yang lain-lain. Nggak bisa bahasa Arab, boleh bahasa sendiri, bahasa Indonesia, bahasa Aceh, silakan. Ya, boleh bahasa-bahasa apa saja. Doa yang baik-baik. Ya. Kalaupun tak doa, ibadah tetap sah, tapi rugi. Rugi ya, rugi karena tempat makbul doa kita tidak berdoa. Misal kita jalan aja, nggak bilang apa-apa, sah juga. Sah juga. Tapi kalaupun nggak bisa baca doa lain-lain, ya, dengan bahasa sendiri mungkin, ya Allah ampunkan dosaku, ya Allah ampunkan dosa. Itu aja juga diulang nggak apa-apa. Ya. Atau diulang Rabbana atina fid dunya hasanah, sepanjang itu aja yang bisa juga. Ya Allah matikan aku di dalam iman, ya Allah matikan aku di dalam iman. Itu aja diulang-ulang juga bisa. Jadi tidak harus variasi doa, ini baca ini, tidak mesti. Baca yang kira-kira kita yang berhajat ke situ, itu yang dibaca ya. Kita lebih tahu apa yang kita berhajat kepada Allah Ta'ala. Sambil jalan, boleh juga berzikir ya. Berzikir subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ya, jalan. Ya, jalan. Coba ulang lah, jalan nama. Nedang teman-teman. Atau tinan je. Jalan ya. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar, kecup. Jalan sambil doa. Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, dan seterusnya. Doa. Jalan. Doa lagi. Ya, subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah. Sampai di rukun Yamani. Ya, ucap takbir Allah, bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar, tapi tidak dikecup, jalan lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin. Sampai lagi di Hajar Aswad, bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar, kecup. Jalan lagi. Sudah satu putaran dan seterusnya sampai kemari 2 putaran. Jalan lagi sampai kemari 3 putaran sampai 7 putaran. Sempurna 7 putaran sempurna, tidak boleh kurang langkah satu pun. Paham ya? Ya, sekarang coba kita praktek. Yang lupa sampai sini istilah katanya bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar, kecup. Baru jalan. Tino, kurang tadi. Tino. Yang dikira tawaf adalah mulai dari Hajarul Aswad sampai berakhirnya di Hajarul Aswad. Itu satu putaran. Ya, boleh lanjut sama-sama langsung. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar, kecup. Angkat tangan. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar, kecup. Yang perempuan. Sini, bukan di sana, sini. Di sini, bukan di sana. Mulai yang pertama ya. Sini. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar, kecup, jalan. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar, tidak dikecup. Tidak dikecup ya. Sunat baca Rabbana atina fid dunya hasanah.
Di sini tidak dikecup. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kecup. Jalan lagi. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Ya, di sini Bismillahirrahmanirrahim, tidak dikecup. Jalan lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jalan sampai di sini. Bismillahirrahmanirrahim, kecup. Jalan lagi. Ya. Sebelah kena. Bismillahirrahmanirrahim mantang lah. Tidak dikecup. Bismillahirrahmanirrahim, tidak dikecup. Jalan. Sudut. Rabbana atina fid dunya hasanah. Pandangan apa? Badan yang tak boleh. Jadi tak kalang kena, tak kalang kedih nak apa? Nak lampu nanti sesuaikan. Sesuaikan tadi nak lampu hijau kedih, sesuaikan nanti kat tempat sudut. Kat tempat sudut. Bebas, doa bebas. Tapi di tino nak doa khusus Rabbana atina fid dunya. Dari Hayamani kena Hajarul Aswad. Yang lain doa silakan yang lain. Lampu hijau dia. Biasa apa? Dari pengendi, dari sudut ni, ada rasuah. Oh, kena dari sudut agoi ke ada rasuah pada jarak dan kemudian tak pada. Untuk memang program mereka. Mereka. Sebab ni hotel dajaknya kan lambat aja. Habisnya menyekan tol Kaabah agak jauh dia dajak dah buka. Jadi untuk mereka melihara program ni. Jadi selama perjalanan doa. Nyanyi juga. Berarti fokus sikit ke kanan baru kecup. Truk sejajar dengan lampu hijaunya berarti kat truk kuno lah aja. Ya, 7 kali. Ya, dianggap selesai 7 kali. 7 kali sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah selesai 7 kali sempurna, ya. Sempurna, tidak boleh berkurang 1 langkah pun. Sudah. Sekarang semuanya setelah sempurna 7 kali, ya. Di sini ada dibatasi tempat sembahyang. Di sini dibatasi tempat sembahyang. Jadi ada nanti semacam apa namanya? Polis lain kan? Dibatasi, ada batasnya. Kita masuk ke dalam batas tu untuk sembahyang sunat tawaf. Sengaja aku salat sunat tawaf 2 rakaat hadap kiblat kerana Allah Taala. Ya. Jadi sembahyang di depan Kaabah, lihat Kaabah. Bukan lihat lagi tempat sujud. Kalau nampak Kaabah, sembahyangnya lihat Kaabah. Karena aku menghadap kiblat. Hadap kiblat ini kiblat kita. Ya, kalau enggak nampak Kaabah baru lihat tempat sujud. Kalau nampak Kaabah, lihat Kaabah. Sudah? Jadi sembahyang 2 rakaat, selesai sembahyang 2 rakaat, berdoa sebentar, kemudian sambil tunggu kawan-kawan yang lain. Mana tahu tadi di dalam perjalanan ada yang kentut, ada yang batal wudu. Ya, harus keluar dari pelataran Kaabah untuk ambil wudu dulu. Ya, ambil wudu, kemudian baru sambung di mana putus. Misal, tadi waktu putaran keempat, tiba-tiba wuduknya batal. Tinggalkan tempat tawaf menuju ke tempat wuduk, ya, wuduk
kemudian sambung di mana tadi putus. Tidak perlu ulang dari pertama. Langsung sambung di mana putus. Paham? Jadi tidak dari pertama lagi. Langsung sambung tadi di mana putus. Jadi tinggal berapa sisa itu disempurnakan. Ya. Ingat ya, jadi nggak boleh bolak-balik badan, ya, nggak boleh hadap, nggak boleh membelakangi. Termasuk nanti kalau kita bawa apa namanya orang-orang yang di bawah penjagaan kita, misalnya ada orang-orang tua atau suami dengan istri harus dijaga, letakkan di depan lebih bagus, biar mudah dikontrol. Gini aja kita jalan terkontrol. Ketimbang taruh di belakang sebentar-sebentar apa ya? Tengok. Jadinya badan kita bolak-balik. Badan kita jadi bolak-balik, dada kita. Jadi bagusnya langsung di depan, kita bisa kontrol langsung. Paham ya? Kalau yang tua-tua kira-kira nak sanggup, ya, boleh dengan kursi roda. Upah dengan kursi roda, nanti orang kursi roda yang dorong. Di atas itu, kalau dorong di atas itu 1 kali putaran 1 kilo. 7 kali 7 kilo. Untuk nak tambah 5 kilo setengah tu 30 kilo. Urun dorong 30 kilo. Dari hotel bolak-balik dari hotel ke masjid. Lebih kurang 500 meter. Berarti 30 kilo setengah 13 kilo. 13 kilo orang yang tolak. Kan? Bayar je 250 rial. Kan 250 rupiah. 250 rial. Bagi. Hanala kan. Kau tolak. Baik, selanjutnya baru istirahat sebentar. Ya, waktu sembahyang, bapak-bapak waktu sembahyang sudah tutup lagi. Waktu sembahyang sudah tutup lagi, tidak lagi terbuka bahu. Selesai sembahyang, istirahat sebentar sambil tunggu-tunggu kawan yang tadi tercecer, mungkin karena lambat, ada yang jalan lambat. Lambat, orang lain sudah 2, 5 kali putaran, beliau masih 3. Hai jah, mengkarak-karak. Hana matalah. Tapi baik entre tinggal tanya apa. Kai depu tanya jak bacut-bacut. Tanya yang baca-bacut berbagah bacut. Urang yang bagah-bagah berai bacut. Berarti baik imbang kat tengah-tengah. Tapi urang yang bagah kai pureh tanya mentar aku dengar. Tapi hanya baik maksudnya baiknya nanti. Baik sampai tadi tinggal tanya menggidulian macam-macam. Baik nak tinggal macam-macam. Baik tinggal macam-macam. Tanya jadi ibadah. Jadinya kabruk hati, kabruk ni nya nanti tapu kali. Ibadah atas tanya bengih guru. Kan? Kemudian selanjutnya baru setelah istirahat menuju ke tempat sa'i. Ya, dianggap sudah istirahat. Ya, sekarang menuju ke tempat sa'i. Dari tempat kita istirahat ada tertulis petunjuk tumasa tulis ya, ila mas'a, ke tempat sa'i maksudnya. Ya. Kita jalan sebentar, masuk ke dalam, sudah minum-minum tadi ya, sudah minum-minum semua, istirahat sebentar baru menuju ke tempat sa'i. Yuk sama-sama kita menuju ke tempat sa'i. Inna safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ay yattawafa bihima faman tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Sampai menuju kemari. Kumpul di atas Bukit Safa. Ini sekarang sudah di Bukit Safa. Ya, sudah Bukit Safa menghadap ke arah kiblat. Hadap sana arah kiblat. Hadap ke arah kiblat. Kemudian doa sebentar. Nanti ada petunjuk doa di buku. Baca doa. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan seterusnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baru kita jalan.
Tempat sa'i hari ini dibagi 3 jalur. Dibagi 3 jalur. 4 jalur, bukan 3 jalur. Dibagi 4 jalur. Jalur sebelah kanan untuk jalan dari Safa ke Marwah. Jalur sebelah paling kiri itu untuk Marwah ke Safa. Di tengah-tengah ada 2 jalur. Di tengah ada 2 jalur, itu untuk orang dorong kursi roda. Jadi yang dari Safa ke Marwah, Marwah ke Safa. Itu di tengah itu. Ada 2 jalur. Jadi ada 4 jalur. Kita yang normal, yang biasa, yang sehat, kita sebelah sini untuk jalan dari Safa ke Marwah. Nanti sebelah kanan, sebelah kiri dari Marwah ke Safa. Ya, perjalanan dari Safa ke Marwah itu dihitung satu putaran, 1 kali, ya. Kemudian Marwah ke Safa yang kedua. Safa ke Marwah lagi 3, kemudian Marwah ke Safa 4, 5, 6, 7 berakhir di Marwah. Paham ya? Antara Safa Marwah nanti ada lampu hijau. Jaraknya lebih kurang 20 meter. Di lampu hijau itu laki-laki sunat untuk lari-lari kecil, ramal. Rabbighfir warham wa'fu wa takarram dan seterusnya. Ya, perempuan ketika laki-laki lari, perempuan jalan cepat. Ya, perempuan jalan cepat. Yuk kita praktek. Jalan sebentar, jumpa lampu hijau, kemudian lari-lari kecil. Ramal. Rabbighfir warham wa'fu wa takarram. Perempuan jalan cepat ya, laki-laki lari kecil. Habis lampu hijau, jalan biasa. Jalan biasa sambil doa. Ya, kemudian sampailah di Marwah. Inna Safa wal Marwata min syairillah. Dan seterusnya, berdoa sebentar, jalan lagi untuk putaran yang kedua. Dari Marwah ke Safa. Jalan seperti biasa sambil doa. Kemudian jumpa lampu hijau. Lari-lari lagi laki-laki, perempuan jalan cepat. Rabbighfir warham wa'fu wa takarram. Habis lampu hijau, jalan biasa lagi. Inna Safa wal Marwata min syairillah. Sudah sampai lagi di Safa. Sudah 2. Jalan yang ketiga, putaran ketiga. Jalan biasa. Sampai di lampu hijau, lari-lari lagi. Rabbighfir warham wa'fu wa takarram. Habis lampu hijau, jalan biasa lagi. Sudah berapa? 3. Coba jalan. Jalan apa? Ya, jalan dulu biasa. Jalan dulu biasa. Jalan dulu biasa. Jalan biasa dulu. Jalan biasa. Lampu hijau, lari-lari. Perempuan lampu hijau, jalan biasa, jalan cepat. Habis lampu hijau, jalan biasa. Sudah 4, balik kemari. Jalan lagi biasa. Lampu hijau, lari-lari. Habis lampu hijau, jalan biasa. Sudah 5. Ini kata Marwah. 5, 6, 7. Selesai 7 kali. Kan? Jadi putaran wajib 7 kali sempurna. Baru setelah itu tahallul. Arti tahallul itu menghalalkan kembali yang tadi dilarang. Tadi ihram tadi artinya mengharamkan yang di luar ibadah umrah itu tadi. Ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Ini sekarang sudah boleh lagi. Ya, sudah boleh lagi dengan amalan potong rambut atau cukur rambut. Amalannya potong rambut atau cukur rambut. Laki-laki sunat cukur seluruh kepala, atau pendekkan seluruhnya. Ya. Perempuan sunat kumpulkan ujung rambutnya, potong 1 jari. Kumpulkan ujung rambut, potong 1 jari. Dalam mazhab Syafi'i, 3 helai rambut dipotong sudah dianggap sah. Laki dan perempuan.
3 helai rambut sudah dianggap sah. Tapi ambil yang sunat, yang utama. Yang utamanya adalah laki-laki potong seluruhnya, cukur seluruhnya, botak. Perempuan ujung rambutnya potong seluruhnya. Itu sunat. Luar dari tempat lain. Boleh tahallulnya langsung di marwah, tapi nggak dikasih. Karena ada petugas nanti yang jaga, disuruh ruh yupung lah, ya weh. Keluar dari situ, potong di luar juga boleh. Atau laki-laki nggak mau potong situ, langsung ke tempat potong rambut di barber shop, di apa namanya tempat. Jadi langsung ke kedai boleh juga. Boleh lagi. 10 real. 10 real. Berarti dia dari ini apa yang ya. Tapi yang perlu diingat, siapa yang mau potong boleh potong sendiri, ya. Ingat ya, dengar ya. Siapa yang boleh memotong boleh potong sendiri, boleh dipotong oleh orang lain. Tapi syaratnya apabila sama-sama ihram, yang memotong sudah dipotong. Kecuali dia tidak ihram. Misalnya orang-orang berdiri situ, dia nggak ihram, dia boleh langsung potong. Tapi kalau sama-sama sedang dalam ihram, yang memotong sudah harus terpotong, sudah dipotong. Jadi nggak boleh nanti kita potong punya orang, kita boleh terpotong. Potong dulu sendiri boleh, atau kita serahkan dulu orang lain potong yang sudah terpotong. Baru kita boleh potong orang lain. Ya, jangan nanti pergi suami istri, suami langsung potong punya istri. Padahal dia belum tahallul. Seperti itu. Ya, sekarang boleh duduk. Boleh tanya-tanya. Yang sudah meninggal, ya, atau orang-orang sudah tua renta, nggak mungkin untuk berangkat lagi. Ya, itu. Jadi nanti Bapak dan Ibu sekalian, kita ziarah ke Jabal Tur, kemudian ke Jabal Rahmah, di Arafah nanti, pulangnya lewat Mina, lewat Muzdalifah Mina, kemudian nanti akan ditunjuk tempat melempar, ya, tempat melempar jamarah, kemudian pulang lagi masuk ke tempat mikat. Waktu tempat mikat itu nanti kita yang rencana mau ambil umrah lagi, tinggal ganti pakaian ihram. Tinggal ganti pakaian ihram, baru niat untuk umrah lagi. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Kalau niat untuk sendiri. Tapi kalau niat untuk badal, misalnya badal untuk siapa? Untuk ayah. Nawaitul umrata an abi wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Niat badal untuk ummi, untuk mak, untuk orang ibu, ya. Nawaitul umrata an ummi wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Boleh sebut nama, boleh nggak sebut nama, karena itu orang tua kita nggak ada lain, memang itu orang tua. Tapi kalau suami, kalau istri, sebut nama, karena boleh jadi nanti ada suami lain, ada istri lain, nggak cukup satu, mungkin ada berapa orang, jadi harus sebut nama. Orang-orang lain yang selain dari apa, ini sebut nama. Untuk si Fulan bin si Fulan, nawaitul umrataan Ibrahim bin Hasan wa haramtu biha lillahi ta'ala, nawaitul umrataan Fatimah binti Hashim wa haramtu biha lillahi ta'ala. Ya, seperti itu ya. Laki-laki boleh niat untuk perempuan, perempuan boleh niat untuk laki-laki. Enggak mesti perempuan niat untuk perempuan, laki-laki untuk laki-laki, enggak mesti. Misalnya anak laki-laki niat untuk bapak, anak perempuan niat untuk mak, enggak mesti. Yang laki-laki boleh niat untuk yang perempuan, perempuan boleh niat untuk laki-laki, enggak pengaruh. Paham ya? Selanjutnya, hari-hari selanjutnya seperti itu juga. Besoknya mungkin ada untuk umrah selanjutnya seperti itu. Tapi yang perlu diingat, kalau sudah dia tanggang ada apa? Jadi kalau misalnya sudah niat umrah, nggak bisa dibatal. Jangan nanti udah niat di tempat mikat, pulang ke hotel capek, udahlah nggak pergi lagi, malas capek kali. Nggak boleh. Harus kalau sudah niat tadi di tempat mikat, wajib untuk sempurnakan sampai selesai tawaf, sa'i dan tahallul.
Jangan nanti sudah niat di tempat miqat, pas sampai di hotel karena capek nak pergi lagi pulang rumah balik. Jadi tu pun dah tahu depu. Tak boleh, harus sempurna, harus selesai. Jadi yang tadi, misal yang tadi bapak-bapak misalnya waktu umrah pertama sudah cukur, besoknya mau tahallul lagi, mana lagi rambut? Bisa, nggak apa-apa. Tinggal ambil pisau silet, bawa isyarat di atas kepala 3 kali, cenit, 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 selesai. Dianggap tahallul. Jadi kalau nggak ada lagi rambut, kalau betul-betul nggak ada rambut, tapi kalau memang ada sisa-sisa rambut, tinggi gruh dah, lega gruh kan, sudah tahallul. Jadi jangan yang dimaksudkan rambut itu rambut yang tumbuh di kepala, bukan rambut lain tu. Biar nak leuk bau leh aku janggut. Enggak bisa ya. Harus rambut yang tumbuh di kepala. Ini pun tak boleh potong, enggak sah. Bukan ini rambut pipi namanya. Harus rambut kepala. Faham? Boleh. Ada pertanyaan yang berkaitan dengan umrah, yang ada migrasi nanti perjalanan dan sebagainya dengan travel, yang berkaitan dengan hukum umrah itu. Ikat kedugo, ikat lego, pun rangkap lego, alinnya nanti dari wago tu. Yang wajib tigo untuk jamaah, yang wajib tigo. Yang 2 tu ni kan sunat hukum ni. Menyokong kira-kira mampu jangan paksa. Tapi menyona kemampuan, ada kemampuan fisik, tapi ada kemampuan material, materi, upah, belakang ikut. Betul, tidak ada kemampuan fisik, tidak ada kemampuan materi, kan? Ikut ziarah aja, tapi jangan ambil niat. Beacok nit, sebab menyuka cok nit tidak boleh, tidak boleh mundur, tidak boleh. Malah naik lembut. Saya nggak jadilah karena capek kali, kena letih kali, kena sakit, kena macam-macam kan. Itu tidak boleh, haram hukumnya. Anak cok miqat, duduk dalam motor, ikut ziarah mentong, duduk dalam motor. Kira-kira hawa lam ni dia tu. Hai hana mampu fisik, tapi na mampu materi, kita bayar orang. Bayar upah tukang dorong. Nanti kita tinggal duduk di kursi, dijemput di hotel, dibawa tawaf, sa'i, dipandu segala macam, tahallul, dibawa antar lagi ke hotel. Bayar 350 rial, lebih kurang 3 juta nartuh peneo. Mata yukoh tu na ibu-ibu tu nan, you tolong, ataupun tu yang dorong kadang orang inong. Kadang yang dorong tu orang perempuan. Kan potong aja. Orang agam tu, tu hotel tu tahallul je. Jangan tahallul di masjid. Ya kan? Supaya jangan nampak aurat ke orang lain kan gitu. Dan anak mesti cuma tergelom selesai tahlul, ihram harus dijaga. Karena belum selesai tu. Belum selesai umrahnya. Kalau selesai tahlul, baru dah selesai, dah bebas balik. Pakai minyak wangi, dah boleh pakai, kalau pakai cadar, dah boleh pakai cadar balik, ya kan? Pakai sarung jaruk, gaji pakai rumah. Tapi sebelum tahlul, belum selesai ihramnya. Karena kan rukun umrah tu 5. Diawali daripada niat di tempat miqat. Niat tu dengan pakaian ihram. Yang kedua, tawaf 7 kali putaran di Baitullah. Yang ketiga, sa'i dari Safa Marwah, Marwah Safa, ya, 7 kali putaran. Kemudian yang keempat, tahallul, menggunting rambut, potong rambut kan. Yang kelima, tertib. Apa tertib? Berurutan. Berurutan dia. Tidak boleh nanti habis niat kita pergi sa'i dulu, habis itu baru tawaf, nggak boleh. Tertib itu berurutan. Itu 5 rukun daripada umrah. Selesai tahlul baru selesai rukun umrah. Nanti kalau sudah kita berniat sebelum selesai tahlul, itu larangan-larangan dijaga. Kalau kita mengerjakan larangan, maka wajib bayar dam. Pedam je. Mengalirkan darah kambing. Kita sembelih kambing 1 ekor. Padum yum taboh kambing ini. Kita per tu real tu 50 rial.
Tambah cik lagi yum tulak kan, tulak kursi. Benar. Jadi dijaga Oh, tanya melanggar dam, Ustaz. Lu melanggar hana bayi kan apa? Yang rutan dong Allah. Hana rutan travel. Ustaz dari TV. Dan tambah lagi orang yang temayang, orang solat, keluar kentut. Hidup kentut. Hana ulang lagi temayang. Tah temayang, hana tah temayang. Yang menancit. Dan umrah kita melakukan pelanggaran-pelanggaran. Kepuh dia jaga deh. Jadi kita ikut aturan yang dijuk oleh Allah Taala. Ibadah kepada Allah ikut aturan yang Allah buat. Ya, insya-Allah. Jut menyo uzur, Ustaz Walau uzur boleh enggak datang tawaf wada, cukup melambaikan tangan kalau tidak ada kemampuan. Tapi menyo mehedat, nyo tawaf terakhir nyo. Tawaf wada hukumnya sunat memang, tapi menyo haji wajib ya. Haji wajib Ustaz? Di umrah pun wajib. Umrah wajib juga, tapi kalau uzur dibolehkan ya Ustaz. Kalau uzur kan takkid tu kan, wajib hukum je tawaf wadaan. Tawaf perpisahan, ya kan? Mak uzur hana kemampuan, peng hana tubuh takkid, ya kan? Hana mampu. Tak ke cukup melambaikan tangan. Kita niat tu tawaf wada. Tapi itu kalau ruksah. Ada ruksah dia. Jadi untuk tawaf wada itu hukumnya wajib. Tapi bagi urun-urun tertentu yang ada penekan halangan, itu ada ruksah, artinya ada keringanan. Contoh wanita haid atau orang-orang tua, orang-orang sakit, itu boleh tidak melakukannya dan tidak perlu bayar dam. Tapi bagi yang mampu, yang nak kuasa, yang sehat, tidak melakukannya dengan sengaja, dia wajib bayar dam. Wajib bayar dam. Tapi bagi yang sakit, tidak harus bayar dam, karena itu ruksah yang diberikan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Cukup mendatangi Masjidil Haram, melambai dari jauh ke arah Ka'bah, dianggap sudah tawaf wada. Dan tidak harus membayar. Seandainya dia tubuhnya sakit, dia ada uang, mau misalnya diupahkan orang untuk tolak, tidak perlu, karena itu sudah ruksah. Itu syariat agama. Sudah diberi keringanan, kita terima keringanan tu tanpa harus membayarnya lagi. Jadi hana payah alam tajina peng pun dak upah urang hana payah sih. Jid langsung dibolehkan, itu ruksah dari Allah Taala. Yang penting setelah tawaf wada ba uronyong selain dari musim haji, arti musim hajinya dari sejak tanggal 10 Zulhijjah sampai seminggu kemudian, itu musim haji. Itu di pelataran Kaabah wajib pakai ihram. Wajib pakai ihram. Tapi musim haji tidak perlu. Jadi orang dengan pakaian biasa tawaf di sekeliling Kaabah, baik tawaf ifadah, tawaf wada, tawaf sunnah dan sebagainya, boleh dengan pakaian biasa, tidak dilarang. Tapi khusus untuk di luar musim haji, itu wajib pakai ihram, baik laki-laki maupun perempuan. Tak boleh turun di pelataran Kaabah kecuali dengan ihram. Jadi bapak-bapak walaupun untuk tawaf wada dengan pakaian biasa, tapi tak boleh pakai pakaian biasa menyahana datuk ihram hanya turun kena uyuh. Payah iya tu. Begitu juga tawaf sunat. Kadang-kadang kita rencana mau tawaf sunat sekali-sekali ya. Maksud tawaf sunatnya kan umrah sunat betul hukum. Tawaf sunatnya tawaf tok-tok. Menjak tawaf popoleh malam, menjak tawaf 3-7 keliling. Hana sa'i je. Hana sa'i. Tapi hanya turun ke dia uyuh hanya tok ihram. Tok mentang ihram hanya sekedar untuk siasati bisa turun ke bawah. Begitu juga waktu tawaf wada. Pakai ihram hanya untuk bisa turun ke bawah. Walaupun pakaian dalam hana datul. Ilu jawab mentang kan, lain-lain mentang. Hana pengaruh tepun. Selesai dari tawaf wada, boleh bersiap-siap untuk menuju ke di Madinah.
tanya tamu Makkah pun, tamu Madinah pun siap-siap menuju ke Jeddah untuk pulang. Jadi di dalam perjalanan pulang, selesai tawaf wada, nya hana sa'i le bet talah tu. Selesai tawaf wada, hana sa'i, doa sebentar kepada Allah Taala, ya Allah, ulun akan kembali ke tanah air, akan melanjutkan pekerjaan ulun, menaikkan kewajiban ulun. Mudahkanlah ulun untuk selanjutnya bisa kembali ke rumah Tuhan, ya Allah. Lumbe memandung keluarga ulun penuh, ya Allah. Penuhilah hajat-hajat kamu semua, ya. Perkenankanlah ahli keluarga ulun memandung anak ulun dan seluruh keluarga ulun, keturunan-keturunan ulun bisa mengunjungi rumah Tuhan, ya Allah. Doa kepada Allah Taala. InsyaAllahnya doa saatnya makbul. Namanya sungguh-sungguh tuku jala. Nampak? Sungguh-sungguh tuku jala. Kemudian baru katanya tahu. Boleh ada sebahagian pendapat orang sebelum selama masih nampak Kaabah tidak membelakangi Kaabah. Jadi kerja berturut. Tapi sebahagian ulama mengatakan tidak perlu. Setelah tawaf wada boleh langsung membelakangi, langsung pulang. Itu adab batin seseorang, adab kepada Kaabah. Bukan hukum, tapi adab. Adabnya kepada rumah Allah Taala. Bukan hukum, kerhanjut menteri Syam ni terpaling terpelikut kan. Sehingga sebahagian begitu selesai tawaf wada langsung pulang. Sebahagian enggak berani membelakangi, mundur satu-satu langkah sambil menangis melambai, seolah-olah berpisah dengan sesuatu yang sangat besar sekali, ya. Langkah mundur menangis, ruhi mata, ya Allah, ya Allah, ucap bila gemuk bila turun sampai hilang pandangan Kaabah, baru balik badan, baru ada sebagian seperti itu, ya. Kemudian sambil pulang menyementeng nak pempeng real, jangan belanja lagi untuk oleh-oleh, karena kita sudah pamitan. Maksud wadah menggunakan pamitan, tak boleh lagi. Kalau misalnya mau belanja lagi, nanti di Madinah atau nanti di Jeddah, silakan habiskan. Tapi ben buat apa? Benar sisa betul tuku jangan. Tuku jangan kan? Nyanyi kanu papi hana rencana aja le je. Tuku papi hendu hana rencana. Netisam baca. Insya-Allah kemoda tuku. Tuku daftarlah jalan. Ya punya keluarga kan. Ya demikian. Baru kemudian menuju ke di Madinah. Di Madinah ada tempat-tempat ziarah, ya. Nanti sampai di Madinah dijelaskan tentang tempat-tempat ziarah dan kisah-kisahnya, sehingga maksud ziarah katanya bukan segera main-main. Tak lampung. Engkau ikut nak urus untuk dapat kajian ziarah. Dia fikir yang pakai yang main, lu hujak kena kau main, hujak ibadah. Kena ibadah sih untuk meresapi perjuangan orang terdahulu kepada agama supaya iman dia meningkat. Tak kalah ni. Seolah-olah berjaknya apa pakai yang main. Lu hujak kena kau main, hujak ibadah. Kakak gedu dalam masjid nak apa? Talah yang gejak kena begitu pat jamun Nabi di Rom. Pat jamun Nabi dianiaya, apa zaman keriban kisah Nabi zaman bermupah sehingga bermutamah yakin kepada agama, bermutamah iman. Yang maksud ziarah katanya bermutamah iman. Jadi ke ulama Al-Quran tu fasiru fil ard, berjalanlah kamu di atas permukaan bumi untuk tajak iktibar. Kiban zaman orang durhaka kagak pancu oleh Allah Taala. Keban yang orang-orang yang beriman kepada Allah Ta'ala, yang berjuang untuk agama Allah, dipemulia oleh Allah Ta'ala. Yang maksud ziarah kau yang main karena talah ni tentu talah terlampau. Lu fikir ziarah yang main yang weh-weh nak manfaat. Bukan ditanya tajak ziarah ke tempat-tempat yang bersejarah di dalam agama. Tempat-tempat yang
bak tempat keputusan wahyu, bak tempat apa nak itun hukum-hukum agama. Jadi Tina nanti dijelaskan berbagai macam persoalan sehingga mentambah meresap dalam hati kita cinta kepada agama. Jadi demikian mungkin yang Mbak Uronyo yang ditanya sampai ke masalah manasik. Mungkin mentang pertanyaan, kamu silakan menyahana tatu. Nah pertanyaan lah. Tengok halau. Tengok halau untuk Be neme tino, yang neme Quran tino tok deh hani pakai. Ibu duduk luar. Jadi cara aja nanti nang merompak dengan pembimbingan nanti deh, dengan mutawif, dengan penanggung jawab pertanyaan tadi. Tajuk belanja bahurunya minta Quran yang cocok. Sebab nyekan Quran yang cetakan di Arab sendiri, yang cetakan Madinah, bab Masjid Nabawi, Masjidil Haram hana dipakai. Jadi untuk ujung-ujung ni, mau tu tak perlu ipuh doang. Jadi nak tanya tablo-tablo Quran yang nambah toko-toko buku dinan atau toko-toko perlengkapan yang macam-macam dinan. Nyekan karena cetakan Arab, cetakan Madinah, yang hybrid puduk dinan, mau tu tak puduk 6-15 minit kan ada ijak rumah, ipinah. Jadi urang tadi itu lebih gitu kereban yang asli je. Tajuk peng mantang ba urang minta apa pada ko. Leboh 5 boh 7 boh. Juk peng ba urangnya yang minta tu ibu duduk nama masjid. Hebat. Nama tanya ni tajuk ba urangnya tu ini le urangnya nyoh untuk sebulan nyoh untuk sebulan. Kan? Neme peng mantang baik neme Quran. Neme Quran tu non rai pakai. Karena lain habis ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta